Saudara, kini saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari tim Biro Kompas TV di tanah air dalam segmen Cerita Nusantara Spesial Kemerdekaan. Sudah siap jurnalis Kompas TV, ada Mutia Fatia Erlison dan juru kamera Nova Misdayanti dari Banda Aceh, serta Ece Dias dan juru kamera Flora Batlayeri dari Sorong, Papua Barat. Kita menuju wilayah paling barat di Indonesia terlebih dahulu. Mutia, silakan dengan Cerita Nusantara dari Aceh. Baik, saudara, Cerita Nusantara spesial Hari Kemerdekaan dari Aceh. Kami awali dengan informasi inspiratif dari seorang pendonor darah bernama Suburhan. Suburhan mendonorkan lebih dari 100 kantong darah secara sukarela. Pelanggan tetap PMI ini jadi sosok yang inspiratif dalam membantu orang yang membutuhkan darah. Inilah Suburhan, ASN Satpol PP WH Aceh. Dia adalah pendonor darah tetap di PMI. Hari ini, jadwal rutin Suburhan menyumbangkan darahnya bagi yang membutuhkan. Aksi kemanusiaan ini telah dia lakukan sejak tamat dari sekolah menengah atas hingga saat ini. Tercatat 106 kali darahnya sudah didonorkan. Baginya, mendonorkan darah bukan hanya sekedar menyumbangkan darah, tapi sebagai aksi nyata untuk menyelamatkan nyawa sesama dan membantu Palang Merah Indonesia dalam menjaga ketersediaan darah bagi yang membutuhkan. Alhamdulillah kita donor yang ke-106. Motivasinya karena kebutuhan darah. Ini luar biasa untuk Banda Aceh khususnya. Ada juga anak-anak thalassemia yang itu memang hidupnya dari darah. Jadi kalau tidak ada transfusi darah ataupun pendonor, kita tidak tahu bagaimana kesehatan mereka. Itu paling banyak di Banda Aceh. Pasien thalassemia. Kalau yang lain mungkin paling operasi besar, ini hampir 200 sampai 250. Makanya kita ajak teman-teman di kantor, teman-teman di komunitas untuk mendonorkan darah. Setetes darah kehidupan bagi orang lain. Aksi donor darah ini sangat dibutuhkan PMI, pasalnya setiap hari permintaan darah mencapai 200 hingga 250 kantong, sedangkan pendonor sukarela yang datang hanya 50 hingga 60 orang. Terima kasih kami ucapkan kepada pendonor rutin kami yang sudah selalu mendonorkan darahnya untuk membantu sesama untuk pasien-pasien yang membutuhkan di rumah sakit. Di momen kemerdekaan ini kami juga menghimbau mari kita menjadi pahlawan kemanusiaan dengan rutin mendonorkan darah dengan menjadi pendonor darah sukarela. Harapannya dengan sekantong darah yang kita donorkan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di rumah sakit. Suburhan dan pendonor rutin lainnya menjadi sosok pahlawan kemanusiaan yang menginspirasi karena darah yang mereka sumbangkan menyelamatkan nyawa sesama yang membutuhkan. Usai jam, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi yang kedua, saudara, meski Aceh belum memiliki bioskop komersial, namun kreativitas para pegiat film tetap tidak surut. Sejumlah komunitas membuka ruang-ruang alternatif agar masyarakat tetap bisa menikmati tontonan film. Dari mini teater hingga layar tancap keliling desa. Di tengah ketiadaan bioskop di Aceh, komunitas film dan pegiat seni terus berinisiatif menghadirkan ruang menonton bersama. Pemutaran film ini tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga menjadi sarana edukasi dan ruang diskusi. Gerakan ini juga menjadi cara untuk mendistribusikan karya sineas yang tidak mendapat ruang di bioskop komersial. Kegiatan dilakukan di berbagai tempat, mulai dari sekretariat komunitas Aceh Bergerak, kampung-kampung, hingga universitas. Film yang diputar adalah karya sineas lokal Aceh, baik dokumenter maupun fiksi. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan penonton dengan para pembuat film, sekaligus memantik minat generasi muda untuk berkarya. Yang menarik itu sebenarnya selalu ada kesempatan untuk berdiskusi pasca pemutaran film. Yang kedua, karena memang materi-materi film yang diputar di bioskop ini kan bukan film-film yang bisa diakses ya. Bisa diakses di platform misalnya, atau misalnya bisa diakses di bioskop. Jadi bukan film-film komersil, film-film dokumenter yang punya tujuan tertentu untuk dibuat gitu. Jadi ruang seperti ini saya juga baru tahu tuh
terakhir, karena setahun terakhir baru mukim di Banda Aceh, begitu tahu ruang ini ada dan kemudian ada komunitas-komunitas yang konsisten memanfaatkan ruangnya, itu luar biasa gitu. Salah satu tempat pemutaran yang sering diakses komunitas adalah mini teater milik Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 1 Aceh. Fasilitas ini bisa digunakan gratis, menjadi alternatif ruang pemutaran yang layak meski jumlah tempat duduknya masih terbatas. Dan ini juga bagian dari kita bagaimana ketika kita sudah memiliki banyak mitra, jaringan komunitas, dan ternyata mereka juga kurang dalam ruang-ruang ruang ekspresi, ruang-ruang publik ini. Nah, kita coba menghadirkan ini. Alhamdulillah peruntukannya juga memang ini betul-betul memang untuk karya yang bisa dilihat dari aspek kebudayaan. Ini betul-betul kita berikan ruang buat para komunitas film yang ada di Banda Aceh dan pokoknya di Aceh lah, seperti itu. Harapannya, ke depan ada lebih banyak dukungan fasilitas agar kreativitas anak Aceh dapat menjangkau penonton yang lebih luas. Fasilitas ini sekaligus membuka kesempatan lebih besar bagi karya sineas lokal untuk diapresiasi, serta menjadi bagian dari perkembangan budaya dan edukasi di daerah. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, demikianlah 2 cerita menarik dari Aceh di segmen Cerita Nusantara spesial kemerdekaan. Kita kembali ke studio.